إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kemudian yang ketiga adalah akal Islam, yaitu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna fil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka istri-istri itu dengan baik. Mempergauli istri dengan baik, mempergauli pasangan dengan baik. Nah, suami perlu memiliki kelembutan. Jadi yang baik di sini adalah maksudnya adalah termasuk kelembutan dalam tutur kata. Memilih bahasa yang tepat untuk istri. Dan yang kedua adalah kelembutan di dalam berperilaku. Jadi itu diantara ma'ruf yang kita maksud. Nah, kelembutan baik dalam berbicara. Ini sangat memberikan ketenangan kepada pasangan. Berbeda dengan apabila suami berbahasa kasar, berbahasa kebun binatang, atau bahasa WC dan sebagainya. Bisa jadi terkadang istri itu karena kelembutan perilaku suami dan tutur kata dan bahasa yang bagus, istri itu terkadang biarpun dalam kondisi ekonomi yang kurang, pas-pasan atau bahkan kurang, dia ridho dan bersabar bersama pasangannya. Tapi sebaliknya, bisa jadi suami itu adalah berkata kasar atau berperilaku kasar, sehingga suami itu menjadikan istrinya itu bagaikan binatang ternak. Seolah-olah kebutuhan istri itu hanyalah rumah dan makanan, kandang, makanan. Maka tidak jarang kita dapatkan seorang istri, seorang mukminah mengeluh, menangis, mengadukan suaminya. Karena apa? Karena kekasaran pembicara dan juga kekasaran perilaku. Maka dikatakan Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik diantara kalian, orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maka ketika kita tawadu, merendah kepada istri kita, kita membantunya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah bersama istri kita, itu artinya bukan karena kita itu adalah mengurangi harga dan mengurangi harga diri kita sebagai suami dan laki-laki kita, tidak. Karena dalam rumah tangga itu bukanlah saatnya kita menunjukkan kegentlemanan kelaki-lakian kita. Tidak. Akan tetapi adalah ketika kita tawadu, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, man tawadha'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadu kepada Allah, rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat ia. Maka ketika kita baik kepada istri kita, kita membantunya dan sebagainya, ini bukan merupakan suatu kehinaan, akan tetapi adalah justru akhlak yang mulia. Kemudian diantara dasar-dasar dan pokok usrah sakinah yang keempat adalah kita berpura-pura untuknya. Dibolehkan kita berpura-pura untuk istri kita. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya Imam, boleh enggak saya atau a'asyar, 9/10 pergaulan saya dengan istri, saya pura-pura. Hanya satu saja saya serius dan benar dengan istri saya. Apa kata Imam Ahmad? La, tidak, bahkan sampai 10-nya. Harus 10 itu harus kita pura-pura. Tapi pura-pura yang dimaksud di situ adalah ataupun dusta, ataupun membuat skenario dalam rangka membahagiakan istri. Oleh karena itu Nabi SAW mengizinkan kita berdusta kepada istri kita dalam rangka mencari ridhonya dan membahagiakan istri kita. Istri juga boleh melakukan dusta kepada suaminya dalam rangka mencari ridho, membahagiakan suaminya. Contoh, tentu ini yang dimaksud adalah
misalkan seorang suami berpura-pura makan banyak, melahap masakan istrinya, padahal dia sebenarnya pada dasarnya tidak enak makanan tersebut. Dia mengatakan kepada istrinya, engkau sangat mencintaimu, wahai istriku. Padahal dalam hati tidak, tapi untuk membahagiakan istrinya. Nah itu dan perkataan yang lain dan sebagainya untuk membahagiakan istri. Bukan artinya dusta di sini atau menyimpan sebuah rahasia keburukan, tidak. Tapi adalah dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga, bolehnya kita berpura-pura dengannya. Oleh karena Nabi SAW pernah suatu ketika Aisyah menangis, mengadu bahwa dia sakit. Wa ra'sah, sakit sekali kepalaku ini ya Rasulullah. Kata Nabi, wa ra'sah, saya juga sakit sekali kepala ini. Maka kata Nabi SAW, ma darraki law mitti, apa yang membuatmu bersedih kalau seandainya engkau wafat, dan saya masih hidup, saya akan menyolatkanmu dan saya akan mengurusmu. Kata Aisyah radhiyallahu anha warda, ya Rasulullah, saya tahu bahwa engkau ingin supaya saya mati cepat dan kemudian engkau pergi bersenang-senang dengan istrimu yang lain. Kata Nabi, tidak. Sesungguhnya saya tadinya sudah menginginkan untuk mengasih tahu ke Abu Bakar dan atau saudaramu Abdurrahman, saudaramu, agar karena sakitnya saya ini, bahwa agar jangan sampai ada yang mau mengawinimu. Ya, berarti bagaimana Nabi ketika Aisyah sakit, malah Nabi buat hibur, membuat suatu perkara yang kiranya meringankan beban Aisyah yang sedang sakit. Kemudian di dalam pertemuan kita ini, di antara pilar-pilar sakinah, usrah sakinah, keluarga bahagia adalah setelah kita sebutkan dan memilih bibit, yang kedua adalah ta'aruf, yang ketiga adalah kita bolehnya bersandiwara untuk membahagiakan, bahkan sampai berdusta untuk membahagiakan keluarga kita. Kemudian yang keempat, pilar usrah sakinah itu adalah yakni ketegasan.